Tak mau, Pak. I have got two hands on mine with the fingers and the line. I raise them up as the sign. We will pray and we'll be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Ya, semoga teman-teman hari ini dimudahkan ya untuk mendapatkan ilmu. Pak Akbar harapkan jika teman-teman sudah siap, teman-teman boleh duduk rapi, tidak ada yang tertiduran ya, ataupun tidak ada yang bersandar. Hairu boleh duduk yang rapi, boleh duduk yang baik, Hairu. Jika Hairu sudah siap. Kan saya capek tadi. Ya. Pastikan teman-teman mencari tempat yang paling nyaman, ya. Tidak ada yang bersandar ataupun tiduran. Oke. Pak, saya zoom di kasur tapi. Oke, bagaimana teman-teman kemarin weekendnya apa yang teman-teman lakukan? Hari Sabtu dan Minggunya. Stay home. Stay at home melakukan apa di rumah? Apakah hanya tertidur? Hanya tiduran? Atau melakukan hal-hal yang bermanfaat? Main sepeda. Main sepeda, alhamdulillah. Apalagi yang lain? Aku di apartemen. Kemarin aku berenang, Pak. Oh, berenang. Main, Pak. Olahraga, Pak. Ya, walaupun kita stay at home, tetapi tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita keluar rumah atau ruangan, berarti kita harus menggunakan masker. Kalau kita di rumah, kita tetap bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, misalkan lucu banget. membaca buku ya, misalkan. Ataupun melakukan hal yang bermanfaat lainnya ya, baik itu memurojaah surat hafalannya ya, ataupun cara membaca Iqronya atau Al-Qur'annya. Oke, are you ready for study now? Oke, Pak, ada ini dulu teman-teman. Kita menjawab ini dulu ya. Screen-nya terlihat? Coba kita menjawab bersama-sama ya. Halo, selamat datang kembali di Asahota. Video kali ini berjudul akan ada 10 soal. Dan kamu punya waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaannya. Semuanya boleh. Ayo kita mulai. Menjawab. Soal pertama, perhatikan pola berikut. Bentuk pola itu jika dilihat dari atas adalah pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau seperti pilihan D. Kamu punya 10 detik. Jawabannya apa teman-teman? A, B, Itu, Pak, tuh. A, B, C, atau D? Kiri. Yang bawah. Itu, Pak. B. Yang kiri bawah. A-nya itu yang atas, B-nya yang samping, C-nya yang di bawah. A, D-nya C. Kenapa C? Karena itu kan ungu, itu juga awalnya ungu, Pak. Iya, Itu kan coba kita lihat ya. Ini adalah pilihan C. Ya, good job, Lanjut, pilihan soal nomor C 2. jawabannya ya. Betul. Angka 5 muncul dari 1 sampai 100, Berapa kali 10, angka 5 muncul 11, dari 1 sampai 100? 19, atau 20. Nah, maksudnya kan dari 1 sampai 100 itu kan ada angka 5 ya. Baik itu misalkan contohnya angka 5,
15. D. Coba teman-teman tebak berapa? D. Angka 5 dari 1 sampai 100. Jawabannya Berapa? D. 10. Ada yang selain 20? Kayaknya 10. 10 deh, Pak, Kayaknya. 10. Are you sure? adalah 10. Jawabannya adalah 20 ya teman-teman ya. Lanjut. Nanti teman-teman boleh hitung. Kan angka 5 itu ada 5. Kemudian di angka 15 ada lagi 5. Berarti kan 2. Kemudian di angka 25 ada angka 5. Berarti 3. Kemudian Wow, ada kopi. selanjutnya seperti itu ya. Nah, Kopi sekarang dengan ini, cangkir ibarat kue dengan sendok, garpu, tisu, atau piring. Kopi dengan cangkir ibarat kue dengan Piring. apa jawabannya? Piring. Perhatikan. Kopi dengan cangkir. Piring. Kopinya itu ada di mana? Berarti ini ini adalah piring. piring yang Lanjut. tepatnya ya. Kali tapi agak Perhatikan hal berikut. Jawaban yang benar untuk mengganti tanda tanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Enggak ada. Boleh di-post ya kalau butuh. Nggak usah ngagas, soy. Berapa teman-teman? 8. Didi menjawabnya baik-baik ya. Menjawabnya kontrol suara ya. Berapa teman-teman? Masih piring ngagas. 8. Coba kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah 7. Lanjut. 7. PEACH sama dengan HCPAE, maka 46251 sama dengan 15426, 12564, 21654, atau 25614. Ini apa sih, Pak? Gak ngerti, Pak. Perhatikan hurufnya. Ketika PEACH Jawabannya adalah menjadi HCPAE. Berarti angka 46251 menjadi 1254. Coba kita lihat ya jawabannya. Teman-teman lihat. 12654. Dibalik ya, Pak. A 15426. D. 15426 jawabannya A ya. Dompet dengan uang ibarat kandang dengan ayam, burung dengan sangkar, tas sekolah dengan buku, atau gunung dengan pohon. Dengan uang barat. Dompet dengan uang Perumpamaan ibarat seperti apa? Perumpamaan yang sama. Seperti apa? Apakah kandang dengan ayam, Putus ya? burung dengan Ya. sangkar, tas sekolah dengan buku? Ya. Akbar, Iya, pastikan berdoa. Jawabannya apa teman-teman? Kandang dengan ayam. Uang itu. Tempat itu kandangnya ayam. Coba kita lihat. jawabannya adalah Jawabannya adalah tas sekolah sekolah dengan buku. buku. Ya, dompet dengan uang. Ekspansi. Sinonim dari kata itu adalah perluasan, penggalian, atau penjelasan. Ekspansi ya guys. Kalau dengan buku. Jawabannya adalah perluasan. Lanjut. Perhatikan pola berikut. Pola yang cocok untuk selanjutnya adalah Penjelasan. pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau pilihan D. Jawabannya apa yang ini teman-teman? Pola. Kita yang ngeliat aku saya gak ngeliat masuk diliatin A, B, C, atau D? B. Pola selanjutnya kita lihat ya. B.
Ayo yang mana guys? Nggak mungkin, B deh. Jawaban benar adalah pilihan C. Betul. Lanjut. 4 tambah 4 sama dengan 20. 5 tambah 5 sama dengan 30. 6 tambah 6 sama dengan 42. 7 tambah 7 sama dengan 56. Maka 9 tambah 9 sama dengan 81, 90, 91, atau 100. 100. Boleh di post dulu ya kalau tidak menjawab. Kalian ya. Ini logika ya. Jawabannya adalah 90. Apatis. Acuh. Jawabannya adalah acuh. Lanjut. Ini hasilnya. Kamu mendapat nilai jenius jika jumlah benarmu 10. Tidak apa-apa, itu Berapa? hanya ini ya, hanya permainan saja. Itu tentang soal-soal logika, ada yang tentang logika ya. Nah, teman-teman sekarang sudah menyiapkan bukunya ya. We will start our study now. And now please open your thematic book to page Udah. 91. Open your thematic book to page 91. 61. That's right. 91. Silakan teman-teman boleh buka buku tematiknya halaman Udah. 91. Tema 3. Iya, hari ini ya kita memasuki subtema 3 atau subtema terakhir ya. Jadi di minggu ini akan selesai materinya dan akan ada penilaian juga ya. Judulnya apa teman-teman? Subtema 3. Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Ya, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Jadi di sini terdapat cara kita bagaimana kita memelihara agar organ pernafasan kita selalu sehat ya. Di situ ada gambar siapa teman-teman? Lani, Pak, atau Meli? Apa yang sedang dia lakukan? Melamuni air hujan. Buang sampah. Bentar ya. YouTube. Oke, sudah dibuka halaman 91. Dari tadi, Bapak. Sudah ya, sudah. Ya, tentang tadi ya memelihara kesehatan. Bentar ya, kita lihat dulu ininya. Halaman berapa? 91 or 91. 10, 16, 18, 13. Ini ya. Melani lagi. Coba menurut teman-teman, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Nah, tertentu, Pak. Menurut teman-teman bagaimana? Aku main hujan-hujanan nggak sakit, Pak. Kemana? Seru, Pak. Hujan-hujan. Habis hujan-hujanan minum teh terus nonton TV itu paling enak pokoknya, Pak. Badan kita sakit. Seru, Pak, hujan-hujanan terus gede kan dapetin gitu. Tadinya Ngesot pakai di air hangat lantai. ya. Kemudian minum air teh hangat. Nah, itu paling the best, Pak. Iya. Oke, go to the next page. Di sini ada tentang Ayam gulai. open your go to the next page ya. 20 mana Wih, 90 corona ya? 92. Bukan, itu kabut asap, Pak. Iya, ini tentang kabut Iya, ada. asap. Yang di Pontianak.
Mirip COVID-19. Kenapa harus pakai masker ketika ada kabut asap? Biar biar tidak enggak biar menghirup alat asap, bernafas. Pak. Ya, biar Tidak menghirup asap. Ya, asap agar bagus dan bersih. alat Kalau pernafasan hirup kita asap langsung masuk. terlindungi ya dari asap. Ustaz. Oke, di sini ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya, Wow, banyak banget. teman-teman pernah melihat kabut asap? Pernah. Nah, biasanya kabut asap itu timbul dari mana saja, teman-teman? Kebakaran hutan, pembakaran sampah. Iya, Ya, betul. aku pernah lihat kabut asap pas itu. Aku lagi nyantai-nyantai lagi berenang, terus tiba-tiba ada kabut asap di sebelah rumahku. Nah, kita lihat nih teman-teman, Kayak apa saja kayak sebetulnya ada api gitu, bahaya kabut asap ya, dan cara mengatasinya bagaimana. Oke, Pak minta tolong dibacakan sama yang pertama. Paragraf pertama ya, dari judul dibacanya. Boleh dibaca sama Zulfahmi? Mau. Dari judul sampai paragraf pertama saja. Bahaya kabut asap. Nanti Pak Akbar juga akan ada videonya ya, tentang bahaya kabut asap. Silakan Zulfahmi. Kabut asap itu kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Thank you Zulfahmi. kalau libur. Kalau ada kabut Silakan asap. dilanjutkan paragraf Di kedua sama Upin-Ipin. Zeus. Jerebu. Berdasarkan pantuan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya Sama baik. sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah Bawahnya sedikit. Merisap dan mengotori sistem pernapasan. Oke, thank you. Next paragraf. Nurjana, paragraf selanjutnya. Salin tautan. Isdar Nurjana. No. Terisap asap dan Jana belum siap ya. Terisap asap. Silakan oleh Pak, Halafi saya, saja. Jananya belum siap. Halafi. terisap dan mengotori sistem pernafasan selain Bawahnya, oi. yang mana sih? Bawahnya. Selain partikel Selain halus. partikel halus. Ya, selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida, SO2, karbon monoksida, CO, dan nitrogen oksida, NO2. Oke, thank you. Next paragraf Arya. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita
Kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Sudah, Pak. Aduh, bisa meninggal dong. Silakan nomor Ya bisa aja. selanjutnya sama Hairul sampai nomor 5 Hairul. Agak mengerikan Apa ya. saja bahaya? Betul yang sebelah. Ayo. Membunuh orang. Hairul, Intan payu. Oh, Intan payu. Wih. Oke. Kabut asap dapat menyebabkan diam. Diam. Kakak lagi Fokus. baca. Ayo. Kabut asap Ayo dapat debat menyebabkan guys. Payu. iritasi Mana pada ada mata, payu? hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronis. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Saya nggak boleh ambil. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Udah, Pak. Thank you. Si Ilham boleh dilanjutkan nomor 6 sampai 9. Suaranya diaktifkan. Boleh. Ayo, oh, Intan payu. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA akan mudah terjadi. Thank you, Ilham. Nah, itu tadi ya, bahaya kabut asap. Sekarang kita harus mengetahui bagaimana cara melindungi diri dari kabut asap. Boleh tolong dibacakan caranya oleh Hadid. Hadid boleh nomor 1 sampai 4 tolong dibacakan. Bagaimana kita melindungi satu, mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama. Sudah, Pak. Yang keempat, satu lagi. Sampai 8, Pak. Sampai 4 Hadid bacanya, nanti yang 4 lagi lanjut. Silakan Hadid nomor 4. Berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Oke, terima kasih. Nomor 5 sampai 8 silakan Hamzah. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat, PHBS, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung.
Tempat penampungan air minum harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Ya, terima kasih. Itu ya teman-teman. Iya, pastikan berdoa ya sebelum kamar mandi. Teman-teman tadi sudah mengetahui bahaya kabut asap ya. Salah satu beberapa yaitu dapat memperburuk penyakit yang sudah ada pada saluran pernapasan, kemudian juga apa? Dia bisa memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis lainnya ya. Kemudian dia dapat memperburuk tadi ya. Dapat menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan dan makanan yang tidak ditutup. Ya, tadi juga teman-teman sudah membaca cara mengatasinya ya, atau cara melindungi diri kita dari kabut asap. Ya, salah satunya, jika kita memang harus keluar rumah, maka itu kita harus selalu menggunakan masker. Ya, hanya untuk urusan yang penting ya. Kalau misalkan aktivitas ada yang kurang penting, berarti harus kita kurangi aktivitasnya ya. Tidak boleh terlalu sering beraktivitas di luar rumah ketika ada kabut asap. Di ya. kabun. Bukan hanya ketika pandemi saja menggunakan masker ya teman-teman ya, tapi ketika kabut asap pun kita harus selalu menggunakan masker. Menggunakan maskernya tentu dengan baik. Bagian mana yang harus tertutup oleh masker ketika kita menggunakannya? Hidung dan mulut. Iya, hidung dan mulut ya. Bukan hanya mulut saja atau bukan hanya hidung saja ya. Karena kabut asap bisa masuk melalui juga Pak orang yang bisa masuk melalui mulut juga ya. Nih Pak Akbar ada videonya tentang kabut asap, teman-teman Kan boleh benar. perhatikan ya, boleh mendengarkan. Ada videonya. Ini tentang dampak dan solusi untuk kabut asap. Kemudian nanti ada penjelasan tentang penyakit ISPA ya, atau infeksi saluran pernafasan akut. Fire Free Alliance mempersembahkan Terlihat kabut screen-nya asap, ya. dampak dan solusi. Enggak, Pak. Di tahun Oh, 2015, kabut asap menjadi salah satu sejarah paling buruk. Akibat akumulasi efek El Nino serta dipol Samudra Hindia, musim kemarau di tahun 2015 menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Sangat kering, kabut asap mencapai jauh ke utara hingga ke Thailand pada saat kebakaran terparah. Kabut asap merupakan jenis polusi udara yang terdiri dari partikel-partikel sangat kecil. Partikel ini disebut PM10 dan PM2,5. PM2,5 cukup kecil untuk berpenetrasi ke dalam AC paru-paru dan aliran darah. Pada tahun 2015, setengah juta orang menderita infeksi pernapasan akut. 19 orang meninggal dunia. 43 juta orang terpapar kabut asap. 2,6 juta hektar hutan Indonesia terbakar. Hingga 30% orang hutan Borneo lenyap. Kerugian mencapai 16 miliar dolar Amerika. Kebakaran tahun 2015 menghasilkan 400 ppm di bulan November, serta 1,7 miliar ton emisi gas rumah kaca, dan tingkat polusi udara terpartikulasi yang berbahaya. Sejak tahun 1980-an, catatan bisa beli es krim atau 2015 menjadi yang terpanas sepanjang sejarah. 15 dari 16 tahun terpanas terjadi di abad ke-21 menciptakan feedback positif yang mendorong lebih banyak lagi kebakaran. Bagaimana cara menghentikan kebakaran? Atur level air tanah, petakan resiko kebakaran Anda, libatkan diri dengan masyarakat lokal. Gambut seperti spons, dengan sistem zona dan bendungan, level air dapat dikelola. Ini disebut manajemen air. Pemetaan resiko dapat mengantisipasi zona bahaya kebakaran. Namun melibatkan diri dengan masyarakat adalah bagian terpenting dalam Fire Free Village Program. FFVP dimulai dengan 5 strategi: insentif untuk tidak membakar, pimpinan kru pemadam kebakaran, bantuan di bidang pertanian, kesadaran masyarakat, monitor udara. Program ini diaplikasikan di tahun 2014 dan 2015 dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Estimasi daerah terbakar berkurang hingga 93%. Jangkauan program ini masih relatif kecil dibandingkan dengan luas Indonesia. Namun Fire Free Alliance atau FFA diluncurkan pada 29 Februari 2016 untuk mengukur pembelajaran dan kolaborasi.
Tujuan jangka panjang FFA adalah untuk menghentikan pembakaran. Dimulai dengan membangkitkan kesadaran, kita harus mulai mengedukasi mereka yang memulai pembakaran dan membangkitkan kesadaran akan bahayanya serta mengubah perilaku tersebut. Orang harus ditembak parah Berbagi banget ya. pengetahuan, ada beberapa alternatif, diantaranya dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, kemakmuran akan meningkat dan kita dapat menghentikan pembakaran. Di sisi yang lebih teknis, FFA menggunakan manajemen air untuk mengurangi resiko kebakaran, pemetaan resiko untuk mengidentifikasi daerah beresiko kebakaran tinggi dan patroli serta memfokuskan upaya pencegahan kebakaran. Pelatihan petugas pemadam kebakaran dari komunitas lokal untuk memastikan mereka memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mencegah dan menekan jumlah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berpatroli 2 kali sehari untuk memastikan respon yang cepat dan efisien. Apaan cuma nyemprot tapi di tanah? Peralatan jaringan monitor udara untuk digunakan dalam memberikan peringatan kepada masyarakat akan risiko kabut asap. Dan ketika polusi udara tinggi, masker didistribusikan serta penanganan medis diberikan. Kurangnya itu. Disediakannya alat untuk pembukaan lahan demi mencegah masyarakat melakukan pembakaran. Bantuan dan saran dari ahli bagi petani untuk praktek cocok Enggak, itu yang sesuai dan layu. menguntungkan sehingga praktek berkelanjutan dapat dicapai. Dan tentu saja kampanye kesadaran masyarakat untuk membangkitkan kesadaran penduduk desa tentang kebakaran beserta resikonya. Fire Free Alliance adalah kelompok multi-stakeholder yang terdiri dari perusahaan perhutanan dan pertanian, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra lain yang peduli untuk membantu mengatasi masalah kebakaran dan kabut asap di Indonesia. Fire Free Alliance mengadakan lokakarya teknik untuk melatih petugas lapangan dalam pencegahan kebakaran, serta keterlibatan masyarakat dan platform situs kolaboratif di mana masyarakat dapat belajar dan berbagi pengalaman. Kunjungi firefreealliance.org untuk tahu lebih banyak tentang kabut asap dan ikut serta dalam diskusi hari ini. Nah, itu ya teman-teman tentang kabut asap. Ya, jadi di negara kita pernah terjadi kebakaran hebat pada tahun berapa teman-teman? 2015. 2015. Di situ banyak sekali dampaknya. Tadi teman-teman sudah mengetahui ya. Apa saja dampaknya tadi? Apa namanya? Itunya tadi duitnya banyak banget tadi. Apa Ya, itu banyak namanya? sekali kerugian-kerugian ya Nah, yang dirasakan banget itu. oleh negara Indonesia Ke ya. Amerika lagi. Kemudian, tadi bagaimana caranya atau solusinya agar kebakaran atau kabut asap tidak terjadi? Bisa beli es kan 16 pabrik gitu. Ya, kita harus memiliki kesadaran bahwa ya tadi ya hutan bawah sangat berguna atau berfungsi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak boleh dibakar. Ya, jika ada yang berbuat seperti itu, kita harus menginformasikannya ya agar tidak melakukan hal tersebut karena nanti dampaknya akan banyak ya yang dirasakan oleh manusia. Sekarang Yang kita bakar melihat salah satu penyakit yang disebabkan oleh kabut asap yaitu ISPA ya. Infeksi saluran pernapasan akut. Ya, infeksi saluran pernapasan akut. MTD. Hal-hal yang harus diingat setelah kalian nonton video ini yaitu kalian memahami definisi infeksi, definisi dan gejala-gejala faringitis, definisi serta gejala-gejala sinusitis, dan yang terakhir yaitu terapi pengobatan faringitis dan sinusitis. Apa itu infeksi? Infeksi merupakan masuknya mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur ke dalam tubuh yang menyebabkan inflamasi atau peradangan. Sedangkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut merupakan infeksi yang menyerang bagian saluran pernapasan pada tubuh seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. ISPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu infeksi saluran pernapasan bagian atas dan infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Pada saluran pernapasan bagian atas, yang sering terkena infeksi adalah faring, laring, dan bagian sinus. Sedangkan pada bagian bawah, yang sering terkena infeksi yaitu paru-paru. Faring merupakan tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan.
Apabila pada daerah tersebut mengalami peradangan atau infeksi akibat bakteri atau virus, maka disebut faringitis. Gejala yang Laringitis. kalau seorang mengalami faringitis Laringitis. itu terasa gatal atau keringat di tenggorokan, dan bersin, demam atau tanpa demam, suara jadi serak, hidung basah, dan terasa sakit ketika menelan. Selanjutnya yaitu sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi. Sinus yang mengalami inflamasi atau peradangan disebut sinusitis. Gejala-gejala yang biasanya timbul pada penderita sinusitis yaitu seperti sakit kepala, demam dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih, hidung tersumbat dan berair, nafas berbau dan kehilangan penciuman, nyeri pada bagian wajah dan terasa sakit ketika ditekan. Pengobatan pada faringitis ataupun sinusitis perlu diberikan antibiotik seperti cefadroxil, cefixim, atau azitromisin sebagai antiinfeksi. Selanjutnya, pada penderita faringitis dengan gejala peradangan yang disertai demam, maka dapat diberikan paracetamol atau ibuprofen. Dan apabila disertai dengan gejala maka dapat diberikan prednisolon atau dexamethasone. Sedangkan pada penderita sinusitis dengan gejala peradangan yang disertai demam, maka dapat diberikan paracetamol atau ibuprofen. Tetapi apabila mengalami peradangan, dapat diberikan steroid semprot atau tetes atau spray. Asteroid gede amat dong. Nah, itu ya tadi sedikit penjelasan tentang penyakit ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. Coba tadi siapa yang masih ingat apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan infeksi? Saluran pernapasan. Apa yang dimaksud dengan infeksi? Siapa yang masih ingat? Tertular. Tadi ada di video. Ya, masuknya mikroorganisme berbahaya ke dalam tubuh kita ya, itu salah satu pengertian infeksi. Kemudian tadi Sultan di mobil. penyakit ISPA terbagi menjadi dua ya. Tadi ada yang menyerang bagian atas, ada yang menyerang bagian bawah. Bagian atas yang diserang bagian mana saja? Sinus. Laring. Ya, faring, laring, sinus ya. Tadi penyakit pada faring yang disebabkan oleh Faringitis. apa? Iya, faringitis. Faringitis. Kalau bagian bawah yang diserang bagian mana? Paru-paru. Iya, bagian paru-paru ya. Oke, and now please open your thematic book to page 94. Nah, 94 dari tadi, Bapak. 94 and 95. Apa, Pak? Apa, Pak? Coba, siapa yang mau membuat pertanyaan dari kata apa? Nggak mau. Dan jawabannya tadi tentang teksnya. Coba Hairul silakan. Apakah warga-warga ada yang sudah tobat? Tobat. Berhubungan sama teks Tobat ini mendadak. Hairul. Ya, tobat in the road. Aduh, Bu. Iya itu, Kak. Apakah tahun Itu mah yang itu kan anak motor tobat in the road. Mendadak. Iya. Mendadak. Tobat Fokus. mendadak. Kita dengarkan Hairul dulu ya. Ya Hairul. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Jawabannya Berikut ini beberapa bahaya kabut asap ya kesehatan. betul ya. Di salah satunya apa?
Kabut asap dapat menyebabkan Bentar. iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Oke, terima Udah kasih benar. Ayu. Aku mau bikin pertanyaan, Sekarang Pak Pak. Akbar mau Aku tanya pengen bikin. pertanyaan siapa? Kata tanya Aku siapa? mau bikin Aku pertanyaan. Arya, dari Arya mengapa dulu. Pak? Arya Siapa terlebih dahulu. kamu? Silakan Arya. Oh, siapa kamu? Tengok. Siapa? Siapa yang membakar hutan? Aku juga tidak tahu. Setan. Ayo Arya, bentar. Siapa? Anak-anak yang Siapa? kurang ahlak. Siapa? Sultan nyetir bukan? Bisa di sini ada ya. Tanya tuh. Siapa yang berusaha mematikan titik-titik Oh kebakaran? iya, pemerintah. Iya jawabannya itu. Sekarang di mana? Siapa yang ingin membuat pertanyaan Di dari kata mana? di mana? Di mana? Aku maunya mengapa Pak? Mengapa? Di mana? Anda mengapa? Di mana terjadinya kebakaran? Mau, Pak. Adit silakan dari Adit, kata di mana? Di mana? Di mana kabut asap terjadi di Kalimantan dan Riau? Oke. Langsung jawabannya. Enggak pakai jeda dulu gitu. Bagaimana? Siapa yang Langsung membuat? robos. Raise your Bagaimana hand. cara Siapa yang membuat? memadamkan api? Titik kebakaran maksudnya. Yang lain Wah. dulu. Dijawab aja pas semuanya. Ilham. Brian Harold. Maunya mengapa Pak? Ilham membuat pertanyaan dari kata bagaimana? Bagaimana cara Bukan di mobil, guys. cara Cara apa tadi yang di buku yang dibaca? Tadi Sultan kayak ada Cara rambut-rambut lagi. memadamkan api. Guys, ada rambut panjang gitu. mana Kalau bagaimana berarti menanyakan cara ya? dari kabut asap? Boleh diulang? Yang bos, apa? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Iya, bagaimana caranya Ilham? Jawabannya? Diam di rumah. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Atau terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan Itu Kamal, pernapasan. kenapa Kamal? Oke, terima Selalu kasih yang ya itu mengapa, betul Pak? ya. Terima kasih Ilham. Aku Pak. Pak, Kamal Apa yang kenapa, mengapa, Pak? Pak? Coba Apa, Pak? hadapi. Mengapa? Mengapa? Oh, ini udah ketemu. Mengapa warga ingin membakar hutan, Pak? Ada yang Mengapa warga yang jawabannya? punya masalah hidup kali ya? Aku pun tidak tahu, Pak. Coba halapi Yang ngebakar hutan pertanyaannya punya ya. masalah hidup apa? Coba yang belum dulu. Siapa yang ingin membuat pertanyaan dari kata mengapa? Saus. Gatan, Pak. Saus, Pak. Saus belum, Pak. Oh, ini guys. Ilham sudah, Arya sudah. Ya, Yang udah. lain? Sultan. Sultan, Pak. Sultan, Pak. Sakti Sultan, Pak. silakan. Sultan. Kenapa ada? Sakti boleh diulang pertanyaannya? Karena agar tidak ditebang. Mengapa? Tidak usah buru-buru. Ada hutan. Mengapa ada hutan? Ih, si Sakti mah pertanyaannya lebih aneh daripada aku. Kenapa ada hutan? Mengapa ada hutan? Sakti boleh diulang? Si Oke, Sakti kalau tidak mau ulang, Sakti. pertanyaannya nggak yang masuk lain boleh. akal. Ya sudah siap. Yang bakar hutan Yahla, are you ready? siapa? Yang bakar hutan ada masalah hidup apaan? Gak ada alat banget ya. Hindari corona Oh my god. walaupun hidup tidak berguna. Bisa begini ya. Kita kali ini. Mengapa kita harus misalkan
mengurangi aktivitas di luar rumah ketika ada kabut asap. Ya, mengapa? Jawabannya apa? Karena Itu yang kesel. agar tubuh kita terlindungi ya dari kabut asap. Oke, go to the next page. Open your thematic book to page 97. 97 Pak. 97. Open your thematic book to page 97. Oh, semutnya pengintai. Ada gambar apa teman-teman? Selama ini kita di kamar mandi juga semut intai. Wow. Semutnya mata-mata, Pak. Di situ, Pak. FBI Pak dia Pak. di sini tentang gambar bercerita ya, atau cerita bergambar ya, teman-teman, ya. Gambar siapa? Tentang apa itu teman-teman? Cerita bergambarnya? Semut sliding manusia. Todi itu manusia ya, semut itu hewan. Di situ lihat. Siapa yang sedang apa yang sedang Todi lakukan? Tidur Pak. Tidur Todinya ya. Di situ kira-kira habis apa ya Bukan, Todi? Pak, di sliding, Pak. Apa yang habis Todi lakukan? Sebelum Habis tertidur nonton TV, kira-kira. Pak. Lihat bacaannya ya. Nonton TV, Pak. Todi Oh, aku tahu dibunuh sama semutnya. Membersihkan sisa makanan. di situ kan mengisahkan ya, itu Todi dibunuh yang ya. gemar makan Nggak tidur. coklat dan kue-kue manis. Di sini siapa yang gemar makan coklat dan kue-kue manis? Suka. Apakah Tapi- teman-teman setelah memakannya Manis. rajin membersihkannya? Mungkin lah Pak. Kue. Ya, sisa-sisa coklat dan kuenya ya harus Aku sukanya dibersihkan. Suatu ketika Ini kue manis. Todi ini coklat. segera tertidur. Teman-teman bisa sambil perhatikan ya aku bacanya sukanya ya. biskuit Pak. Setelah Oreo makan apalagi kue buat enak. manis dengan mulut Ada dan tangan Supreme, Pak. kotor, kena sisa-sisa makanan. Teman-teman lihat di situ. Saat pakai Todi sliding. tertidur, Regal pakai Nutella enak. pasukan semut merubungi Todi. Itu di Kira-kira sliding, kenapa woy. pasukan semut merubungi Todi? Kenapa pasukan semut merubungi Todi? Ada yang tahu? Ada bekas coklat, Pak. Iya, karena dia habis makan kue manis, habis makan coklat itu tidak dibersihkan. Sedangkan semut menyukai yang manis-manis, ya. Kemudian di situ mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol, ya. Karena di tangan Todi, di muka Todi itu mengandung hal apa? Yang manis-manis ya. Bekas sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan. Kemudian Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Coba Pak Akbar tanya, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Todi? Merah langsung. Apa? Hal baik apa yang bisa kita ambil dari kisah Todi? Coba Pak Akbar tanya lagi. Hal apa tadi yang bisa kita ambil? Hal baik apa yang bisa kita ambil dari kisah Todi? Ya, hilang. Bahwa jangan pembelajaran semut, yang Pak. bisa kita ambil yaitu Sliding. Jangan membunuh orang. Habis makan coklat kita harus bersihkan. ya harus bersihkan, tidak boleh langsung tidur ya teman-teman ya. Buang Khawatir ke nanti tempat sampah. dikerubungi semut. Teman-teman nanti akan bentol-bentol ya. Ketika dikerubungi semut sama dikepung. seperti Todi. Diserbu. Go to the next page. Tadi kena ajab. Open your thematic book to page 98. Ada beberapa gambar. Ada 4 gambar. Ji, Lihat ikannya ini dijatuhin, contoh nggak dari ada akhlak, cerita bergambar ya.
mengapa? Kak Diko membeli ikan-ikannya dipindahin ke dalam akuarium. Coba teman-teman perhatikan. Dan ikannya Apakah jatuh, gubrak. tulisan atau Membunuh ceritanya orang. itu sesuai dengan gambar atau tidak? Enggak. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Udah tahu jatuh. Ibu membunuh. Teman-teman Eh, lihat. bapak nggak boleh. Ibu bunuh diri. Oke, gambar 1 coba boleh tolong dibaca. Karena ibu aurat. Di situ ada Oh ya. iya, ibunya aurat, coy. Tutup. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Ya, di situ. Yang tadinya ikan, yang ada di Mukanya akuarium, aurat, kemudian coy. dipindahkan ke akuarium. Betul ya, sesuai ya. Yang nomor 2, Bobinya ini aneh. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kenapa Bobby meletakkan ikannya di lantai, teman-teman? Parah banget, Pak. Padahal itu ikan hidupnya itu di air. Nah, lihat di gambar ketiga. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Bertanyanya bagaimana, teman-teman? Ya enggak, ya. Bu, mengapa ikanku di Mengapa lantai? ikanku di Dibunuh lantai? sama adeknya. Lihat, Ditaruh teman-teman, sama itu ya. Bobby. Aku Ditaruh yang dikeluarin dari Kasihan air, nah mati ikannya lah. kedinginan. Ternyata adiknya belum tahu ya, teman-teman, bahwa ikan itu hidupnya Kode batik di serem banget air ya. Adiknya Sadar berpikir pembunuh bahwa sungguh. kalau ikannya lama-lama di air itu Punya akan masalah kedinginan. hidup apaan? Coba. Kemudian baru diberitahu ya, Dikira ikan memang manusia, hidup di air, menggigil. Bobby. Ya, di situ ya. Itu Emang. dari contoh beberapa Emang ya. cerita bergambar Bobby ya. Jadi sangatlah tidak gambar punya dan akal. ceritanya harus sesuai Iya, ya, harus menarik Kayak juga dan Fizi. harus mengandung pesan moralnya ya, ataupun pembelajaran Kayak hidup. Fizi ya. Go to the next page, 99. Teman-teman boleh sambil lihat ya, 99. Akbar akan bacakan. Menjaga Ya. kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Ya, tentu teman-teman Selain sudah menjaga kebersihan. mengetahui apa saja atau caranya bagaimana saja, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Pasti teman-teman sudah mengetahui ya, mulai dari selalu membersihkan rumah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, Papa. dan yang lainnya ya. Selain menjaga kebersihan, masih ada cara mencegah penyakit ya. Nah, di situ teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasinya adalah dengan memakai masker ya, untuk melindungi saluran pernapasan kita atau hidung kita dan mulut Kalau kita Vimipan. ya. Nah, memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, di sini memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Jadi itu ya, kalau ada kabut asap, teman-teman harus menggunakan masker agar asapnya tidak masuk ke Berarti organ pas pernapasan corona kita. nggak usah pakai masker dong, Pak. Oh, parah. Itu berbeda lagi. Jadi bukan hanya kabut asap saja, karena corona juga bisa masuk melalui hidung kita dan mulut kita ya. Hidung Oleh karena dan itu mulut. harus selalu Dan lewat dijaga. telapak, Pak. Open your thematic book to page 100. Wah, 100. Pak, kenapa aku balik? 100 ya. Boleh tolong dibacakan sama Syahla. Syahla, are you ready? jalan. Are you ready to lose? Wah. Parah. Syahla, boleh tolong bacakan dari judul sampai nomor 1D. Silakan Syahla. Wawan. Salah, are you ready to lose? Untung bukan aku. You ready to lose? Salahnya tidak ada ya? Tulus, tulus. You ready to lose?
Tapi do you ready to win? Yes. Oleh Sakti aja, Sakti. Oh, jalannya malas, Pak. Yang lain mendengarkan. Oleh. Pak, besok aku ulang tahun, Pak. Teman-teman, Ya. perhatikan dulu ya. Silakan Sakti. Happy birthday to you. Kairu kayak tuh ya. Gak ada bohong. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan Mendengarkan ya. atau segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat istirahat yang cukup. Posisi tidur benar miring ke kanan dan jangan telungkup. Aku sering ke kanan. Terima kasih, Sakti. Ini kan Pak. Ya, Pak. Wah, Yang nomor 2 boleh dilanjut sama Kaisan. aku posisi tidurnya miring ke kanan, Pak. Terus Kaisan. gini, terus ambil guling gini. Kaisan nanti ready. Kangkang, Pak, gini. Kalau Kaisan belum siap, Pak mau ke Bintang. Bintang. Nggak ada. Bintang. Bintang, you ready to win? Win. Oh, bintangnya nggak mau menang, ya Siap udah. juga. Yes. Kalau Bintangnya Gatan nggak sudah ada. siap, Gatan. Kan sekarang masih siang, Pak. Gatan. Is there Gatan? Ya, Pak. Aku Gatan agak boleh tolong baca nomor 2 ya. agak lama. Ya, Pak. Gak ada yang main piano deh. Gatan sudah membacanya? Ya, Pak. Siapa ada yang main piano? Dibaca halaman 100 nomor 2 A sampai D. A sampai D, Pak. Ya, nomor 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Thank you. Bibi, sudah siap Bibi? Bibi boleh baca nomor 3. Kalau Bibi belum siap, Rio siap, Rio. Oh, belum siap juga. Silakan. Zeus. Nomor 3. Terus lagi Dynamite. Wajah, Pak. Is that Dengarkan Halafi.
sudah secara teratur ke dokter. Sudah, terima kasih. Nomor 4, Nurjana. Nurjana. Iya, Kak. Bobi menghampiri kakak. Jana, Nomor aku nang itu. halaman 100, Jana. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ya. Membuat ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup nafas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Oke, terima kasih ya. Nah, itu teman-teman sudah membacakan tentang cara memelihara organ pernafasan. Di situ ada banyak caranya ya, mulai dari menjaga kebersihan, kemudian tentang istirahat yang cukup, kemudian berolahraga, ya, kemudian membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Kemudian apalagi membuat sebanyak mungkin ventilasi di dalam rumah ya agar sirkulasi udara atau pertukaran udara di rumah kita bisa berjalan dengan baik ya. Oke teman-teman, I think that's all for today for thematic. Do you have any question for our materials today? Dabai Ligita, dabai. No? Jika tidak ada, nanti teman-teman bergabung kembali pukul 6.